Ya, Boleh jadi. Assalamualaikum Dr. Zurain. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya, Dokter? Alhamdulillah sehat ya, hari kelima Ramadan ya kan. Hari kelima Ramadan ya? Iya benar, 23, 24, 25, 23, 24, 25, 26, 27, benar, 27. Ya, 25 Ya, masih Ramadan puasa ya? selamat. Masih masih Ya kalau di Indonesia ini sekarang jam jam eh, jam berapa ini? Jam 1, hampir jam 2 lah. Hampir jam 2. Di sana mungkin hampir menjelang asar ya? kami sekarang jam uh, apa ya? Nah, 5 iya, menit jam 3. Kami asar 5 menit. 4:30. Oh, 4:30. Jadi punya 1 jam lagi, 1 jam 30 menit lagi mau asar. 4:30, bukan setengah 4. Gimana caranya 4:30, 4:30 ya, 4:30 di sini kita panggil. Kita nggak guna setengah 4, 4:30. Kalau di sini setengah 4. Setengah 4 itu jam 3.30. 30. Kita di sini 4:30. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Jadi gimana suasana Ramadan di Malaysia, Dr. Zurain? Alhamdulillah sampai hari yang Ramadan kelima ini sekarang nih masih lagi heboh, masih lagi semua orang masih lagi dalam keadaan menguruskan diri. Cuma di Malaysia sekarang cuacanya campur, kadang panas terus hujan, panas hujan. Jadi itu yang mungkin buatkan orang sedikit inilah kesana kesini pokoknya. Oh, jadi perjuangan Ramadannya begitu terasa ya? Terasa Panas, sekali. hujan, Ya, panas, hujan. panas, hujan, panas, terus hujan. Jadi kadang-kadang bila malam terawih itu kadang sejuk, kadang panas. Iya, ditambah dengan ngantuk ya. Ditambah ngantuk-ngantuk sayup-sayup gitu ya. Itu pasti. Oh ya, saya mau kenalin dulu Dr. Zurain ini adalah pensyarah atau di Indonesia sebutnya dosen ya. Dosen di kalau dulu College University Islam Selangor, sekarang sudah berubah menjadi University Islam Antarabangsa Selangor. Ya, Betul, Universiti Dr. Islam Zurain? Selangor. Universiti Islam Oh, Selangor. tak pakai antarabangsanya lagi. Ini cuma pemasyhurannya nih katanya tanggal bulan Oktober ini. Jadi the new name itu nama baru tuh saya juga masih belum pasti itu nama barunya. Jadi penggunaan nama aslinya itu belum pasti lah ya. Iya, masih baru ya kan? Oh, jadi di apa namanya? Kalau disingkat UIS ya. Ya, setakat ini UIS dulu. Tapi UIS, saya lebih enak nyebutnya pakai kuis ya. Ada huruf vokalnya tuh kuisnya itu ya, tapi udah berubah jadi UIS, jadi nyebutnya UIS sekarang ya. Betul. Ya, Saya juga dokter, jadi nama Dr. Zurain, jadi kita kebetulan punya program Ramadan Around the World. Jadi beberapa hari kemarin juga kita bincang-bincang dengan beberapa orang yang kita kenal di beberapa negara, ya, terutama mostly orang-orang Indonesia. Ada yang di Mesir, ada yang di Madinah, kemudian di Turki kemarin ada. Nah ini saya juga cari-cari siapa lah ya yang saya kenal di Malaysia. Oh iya, pensyarah kuis ini. Alhamdulillah. Jadi saya langsung minta lah ini, bisa enggak ini? Ya ini Dr. Zurain. Ya ini kita tak bincang-bincang tentang conference, tapi kita mau nanya-nanya tentang Ramadan di sana ya. Kalau di Indonesia itu kan biasanya kalau Ramadan itu vibes-nya sangat terasa itu. Jadi beberapa daerah sangat menyambut Ramadan, termasuk juga kalau mau menjelang buka puasa itu banyak tuh orang yang bagi-bagi makanan tuh. Nah kalau di Malaysia suasana Ramadannya seperti apa selain cuaca tadi? Oke, terima kasih Dr. Arif ya karena memilih saya mewakili Malaysia. Itu suara saya jelas ya? Jelas sangat. Jelas. Oke, kalau di Malaysia tuh biasanya mungkin saya boleh ceritakan sebelum puasa itu diumumkan. Jadi kami sini kan kalau Dr. Arif tahu di sini kan kami di bawah Sultan kan Agung yang memegang kuasa-kuasa Islam. Jadi malam sebelum Ramadan itu akan semua orang duduk di depan TV menunggu pengumuman puasa daripada wakil Sultan. Jadi semua tunggu depan TV. Pokoknya kalau penyimpan mohor besar raja-raja kata iya, baru iya.
Iya. Jadi Nah, jadi nurutlah dengan raja tuh ya. nurut harus. Jadi pengumuman puasa dan juga pengumuman hari raya tunggu depan TV itu. Jadi itu dia punya Yang tak apa punya dia TV, yang tak punya TV ngikut handphone ya, lihat di handphone YouTube. sekarang kan YouTube tunggu tuh. Jadi selepas diumumkan tuh dah viral lah pokoknya benda tu. Jadi selepas pengumuman dibuat oleh wakil raja iaitu penyimpan mohor besar raja-raja. Okay. Kemudian terawih lah malam itu. Kalau ikut suasana sama juga, kita kan satu Nusantara kan, mungkin budaya itu juga sama. Sharing, saling apa ya, share makanan sesama jiran. Jadi kalau contohnya saya nih, jiran saya nih, ibu saya berasal dari Pantai Timur, Kelantan kan. Jadi kita ada special dessert ataupun special kue kita bikin, kita bagi kepada jiran yang sebelah. Jadi saling tukar makanan, gitu. Jadi makanan. yang tradisinya itu saling bertukar makanan itu ya. Tapi itu sepanjang hari, setiap hari atau hari-hari pertama Ramadan? Bisa jadi kapanpun gitu. Kapanpun ya. Jangan sampai baunya ke rumah sebelah, pokoknya harus dihantar. Paham nggak? Nah, jadi kalau aroma makanan masakan tuh sampai ke tetangga sebelah, rumah jiran sebelah. Jadi itu harus kita hantar lah tuh. Apalagi sampai tanya, masak apa tuh? Jurain, masak apa tuh? Ya. Itu udah sign tuh itu. Jadi jangan sampai baunya ke sebelah, kalau kita harus hantar special dish gitu. Nah, ini it's different di Turki. Di Turki itu beda cerita teman. Kalau kita masak sampai ke tetangga baunya, malah dia protes. Bisa lapor polisi. Kalau di sini enggak. Bagi. Harus ada porsi untuk sebelah. Ya. Oh, ya. Sama lah di Indonesia juga sama. Jadi berbagi makanan itu di suasana lebaran antar tetangga itu juga cukup kuat, terutama di daerah Sumatera, tanah-tanah Melayu lah. Cuman kalau di Jawa memang biasanya ada jadwal. Kadang berbagi antar tetangga. Oh, di Jawa ada jadwal. Di Jogja, seperti di Jogja ini. Nah, kalau di Jogja juga, ini Dokter Zunayan apa namanya? Biasa kita hantar makanan tuh ke masjid itu. Oh, di jadwal hari pertama, misalnya saya hari kedua, siapa hari ketiga siapa. Nah, kalau di Malaysia ada tak gitu hantar-hantar ke masjid makanan? Kalau di Malaysia, kalau masjid di sini seminggu sebelum raya itu udah di poster udah keluar. Jadi sepanjang 30 hari itu, 30 hari masjid udah beritahu. Satu hari, contoh ya, di masjid saya ini kan besar. Jadi satu hari masjid perlukan sebanyak RM2,600 untuk menampung makanan berbuka puasa dan juga moreh. Di sana panggil moreh tak? Tahu moreh? Apa? Moreh. Moreh itu apa? Moreh. Oh, jadi kita ada berbuka puasa kan? Murah atau moreh? Moreh. Jadi kita berbuka puasa. Jadi lepas berbuka puasa, orang semayang isya, terus semayang taraweh. Kemudian selepas taraweh, itu ada moreh. Makan lagi itu. Oh, makan lagi. Itu di masjid ya? Lagi. Di masjid. Jadi makanan buka puasanya juga makan moreh pun juga ada. Jadi buka puasa di masjid, habis taraweh juga makannya di masjid? Makan lagi. Disedia. Jadi kita panggil moreh. Oh, jadi kayaknya saya harus pindah ke Malaysia ini. Kalau di sini senang kan? makan lagi ya, lagi makan. Makan lagi. Nah, kalau di sini biasanya kalau untuk makan itu hanya menjelang iftar buka puasa. Jadi tarawih habis itu sholat maghrib terus tarawih, habis itu ya ada lagi lah makan. Biasanya udah pulang, orang udah malam, udah ngantuk kan. Nah, kadang makan juga di rumah sisa buka puasa. Dr. Arif, kalau di sini lepas buka puasa tuh makin heboh dengan moreh lagi. Oh, jadi makanan-makanan yang dihidangkan itu istilahnya namanya moreh. Moreh lah. Dan makanannya beda sama yang buka puasa tadi. Oh, beda. Wah, beda lagi. Seru ini ya. Jadi bukan makanan yang sama ya? Enggak, makanan yang beda lagi. Lain lagi itu. Lain lagi. Dan itu untuk makanan-makanan itu semuanya disupport dari masjid tadi ya? Atau dana-dananya itu memang dari masjid atau dari warga sekitar, masyarakat? Warga sekitar. Alhamdulillah warga sekitar. Nggak putus kalau bagi uang tuh. Maksudnya pelbagai makanan lah pokoknya.
Oh, enak lah itu ya. Nah, terus kalau di kalau di Malaysia itu orang di pinggir-pinggir jalan tuh banyak yang bagi-bagi. Lalu pakai motor lewat, misalnya ini makanan dikasih di traffic light misalnya, atau di pinggir jalan. Jadi mungkin rumah saya ini 20 menit ke Kuala Lumpur. Jadi saya ini pinggir Kuala Lumpur. Jadi saya nggak lihat suasana itu di pinggir-pinggir jalan, tidak. Mungkin masjidnya juga banyak. Jadi orang langsung ke masjid aja. Kalau di masjid itu pasti ya ada makanan di situ. Masjid di situ juga. Iya. Kalau tarawih, dokter, kalau tarawih di situ biasanya hampir semua masjid itu seragam, misalnya 23 rakaat atau 11 rakaat. Nah, atau ada yang berbeza-beza tuh tak masalah misalnya. Masjid dan juga masjid ini kan di bawah ada yang menjaga kan, dari pemerintah yang jaga. Jadi ya, jadi setahu saya kalau masjid semuanya 23 rakaat. Cuman kebebasan diberikan pada surau-surau ataupun kadang bilang apa ya, surau lebih kecil ya, musola. Ya, surau, benar. Masjid yang lebih kecil. Masjid yang lebih kecil itu terpulang 8+3 lah. 8+3 ya. Iya. Oke, nampaknya ini menarik ini. Kapan-kapan nanti saya mau ke Malaysia pas Ramadan ini ya. Cuma ini saya mau tambah satu lagi nih. Boleh. Kan di Malaysia kan kaum kita ada Melayu, India dan juga Chinese ya kan? Iya. Etnisnya beda-beda ya. Iya, etnis beda-beda dan kelihatan banget tuh daripada wajah dan skin tone. Jadi kalau Melayu tuh pasti Muslim. Pasti, ya. Pasti Muslim. Di sini tuh kalau Melayu mesti Muslim. Tidak ada kecuali convert ya. Kecuali convert tuh. Di sini kan nggak dibenarkan convert, Melayu nggak dibenarkan convert ke agama lain. Tak dibenarkan, itu dilarang. Pelembagaan mengatakan Melayu mesti agama Islam. Jadi. Walaupun misalnya nih ada orang Melayu, dia suka nih, biasanya kan ada beberapa alasan orang itu convert dengan another religion kan, karena misalnya mau menikah dengan seorang. Nah, misalnya ada orang Melayu nikahlah dengan orang Kristen misalnya, itu dia mau convert to Kristen bisa enggak? Tak boleh. Enggak, itu tertaruh dengan itu benar-benar pelembagaan. Jadi kalau ada isu-isu seperti itu tuh, itu jarang sekali berlaku di Malaysia dan memang tidak pernah menang kes-kes seperti itu. Tak pernah menang secara. Tak pernah menang. Di pengadilan pun mereka tak menang ya. Bisa disemak semuanya isu-isu yang pernah terjadi di Malaysia. Jadi ceritanya kalau muka seperti saya ini ya Melayu lah, Islam dan harus puasa. Jadi kalau contohnya kan Dr. Arif nih kan ponteng puasanya. Tahu ponteng puasa? Ponteng puasa. Ponteng itu putus puasa. Enggak puasa hari ini, curi-curi enggak puasa. Ponteng ya. Ponteng kan. Jelas Dr. Arif kan orang Melayu kan. Jadi contoh Dr. Arif makan di kedai ataupun di warung ya kan. Tangkap sama polis. Oh, jadi polis di Raja Malaysia akan tangkap tuh orang-orang Melayu yang tak puasa. Apalagi kan kalau IC-nya dilihat ya. Iya, IC-nya dilihat Islam. Dr. Arif Rahman, IC Islam tak puasa. Terus ditangkap Dr. Arif dan dibawa masuk ke van jenazah. Van jenazah. Terus diajak keliling. Gitu ya? Dikelilingan, kemudian saya nggak tahu apa bicara seterusnya itu, mungkin ada pembicaraan sebagainya, tapi itu biasanya kalau van jenazah lalu tuh siapa sih dalam tuh? Ada yang ditangkap sama polisi. Tapi kalau yang vest-nya itu misalnya kayak India, kayak misalnya Chinese itu kalau makan di jalan itu tak apa ya? Karena orang paham itu bukan Melayu. Betul, kita benar-benar bisa bedakan. Oh, ini Melayu, ini Chinese, ini Indian. Ya, kalau yang Melayu kelihatan banget tuh. Jadi kalau dia makan, ini pasti. Jadi orang-orang yang ponteng puasa nih, kadang-kadang kita panggil geng ponteng puasa nih. Kadang-kadang kita panggil mereka geng plastik hitam. Karena dia tutup mukanya tuh. Enggak, jadi dia beli makanan, taruh dalam plastik hitam, dibawa masuk kantor, dibawa masuk rumah. Geng plastik hitam ya.
kain plastik hitam. Tapi kan gini, kalau perempuan kan bisa tuh, karena misalnya halangan misalnya ya, karena datang bulan misalnya itu kan itu juga tak boleh jajan-jajan beli makanan. Beli yes, tapi tak pernah sekali saya lihat perempuan makan di perempuan Muslim ya, yang pastinya Muslim berhijab. yang pakai hijab itu. Jarang, tak pernah saya lihat makan di kedai. Malu. Kalau di Indonesia banyak sekali. Jadi orang bulan puasa pun itu ramai orang puasa, tapi yang puasa juga ramai juga. Misalnya di pasar-pasar tuh, di kedai-kedai itu hanya ditutup pakai kain. Yang duduk di sana tuh kalau dicek satu-satu IC-nya itu mungkin mayoritas juga banyak juga yang Islam. Mungkin kalau dicek juga ada ya, mungkin karena dia pekerja keras, misalnya tukang becak tuh kan, tukang bangunan. Tapi nggak ada cuman kadang tuh. yang pakai jilbab misalnya perempuan, mungkin karena budayanya kalau ditanya kenapa tak puasa, ya sedang haid misalnya. Ya kita tak mungkin lah cek kan. Yalah, tapi di sini itu tidak terjadi. Jadi perempuan kalau udah kami yang kerja di kantor, ya udah bawa bekal makanan ke kantor. Jadi makan sesama wanita di rumah. Malu. Ya, malu ya. Jadi budaya malunya itu cukup kuat di sana ya, sudah membudaya. Ini luar biasa nih. Jadi suatu hal yang menurut saya unik juga ya. Unik ya. Oke. Ya. Apalagi nih? Oke. Nah ini kan kalau selama Ramadan ini, Dokter, kampus-kampus itu ada agenda khusus tak? Jadi misalnya ada apa gitu selama Ramadan, terutama dari kampus UIS ya? Saya lihat kebanyakan di universitas di Malaysia itu kebanyakan kalau Ramadan itu yang akan take in charge itu masjid. Jadi masjid yang paling banyak. Kan dalam kampus ada masjid kan? Jadi masjid itu akan buat berbagai buka bareng bersama. Kemudian masjid-masjid bukan saja di universitas, tapi masjid-masjid dekat luar juga. Kalau Ramadan tuh ada special imam. Imam ini dari Mesir, ini imam dari Jordan. Benar. Jadi dihandalkan imam-imam masjid-masjid ini dari ini dari itu. Sama juga di Malaysia. Jadi betul-betul perayaan Ramadannya itu ketika sholatnya juga didatangkan ya imam-imam dari Timur Tengah terutama ya. Iya, betul. Ya itu yang menambah suasana sholatnya itu seperti sedang di Timur Tengah gitu ya. Ambil suasana Timur Tengah lah. Sama juga di Indonesia sama. Di Indonesia juga ada seperti itu, tapi nggak banyak kan. Mungkin di kota-kota besar tuh yang misalnya Masjid Istiqlal, masjid yang cukup famous lah di Indonesia, itu akan datangkan biasanya imam-imam khusus kan. Tapi selain itu juga biasanya kita ada anak-anak yang hafiz itu juga disebar di masjid-masjid kan. Betul. Oke. Nah ini Dokter, kan Ramadan itu juga kadang selama berpuasa itu ada makanan favorit nggak? Nah, kalau di Malaysia, selama saya di Malaysia itu biasanya kan roti canai, nasi nasi, roti canai is Indian food tau? Iya, terus ada nasi food. Nasi mandi nasi biryani segala macam. Arab ya. Nah, kalau di Malaysia yang itu menjadi khas untuk berbuka puasa atau sekarang udah bebas ya makanan apa aja kan? Pasti kalau berbuka puasa saya lihat pasti ada ini traditional kue dengan yang modern. Sekarang kan ada modern kue modern kan. Jadi kalau saya lihat kalau setiap hidangan atas meja tuh kalau air ya, juadah air, kalau tak air kelapa, air tebu. Tahu? Air kelapa, air tebu ya? Ya, tahu kelapa atau tebu? Tahu. Kelapa. Air kelapa tahu. Air kelapa ada. Tahu. Kalau tebu? Jadi tahu yang panjang itu kan, kemudian diperas. Kalian pakai tebu juga? Tebu juga sini banyak juga tebu. Cuman air tebu ada, cuman tak banyak yang jualnya. Kalau di Palembang, saya di Sumatera itu banyak yang jual es tebu gitu kan. Jadi air kelapa atau air tebu. Nah, kalau kuenya kedua lah pokoknya dessert manis dengan juga yang goreng-goreng. Kalau dessert ya ini saya
bubur butik nangka, kemudian kuih koci, itu manis-manis semua tu. Tepung pelita, bahasa-bahasa tepung pelita, dan semuanya pakai itu. Kalau gorengan ya popia, kari pap. Ya, banyak ya. Banyak. Ya, saya belum coba itu. Terakhir saya makan di UIS itu bakmi, mie yang dikasih kecap apa ya? Di FPPI kita kemarin waktu kunjungan terakhir itu. Mie goreng mungkin. Mie goreng. Mie goreng. Cuman kalau di Malaysia hampir ke setiap kampus, misalnya kita kampus ini, selalu khasnya itu kita dijamu makan itu kayak nasi lemak ya. Betul, itu memang semua etnik tuh pasti ya nasi lemak tuh. Nasi lemak. Kalau di sini nyebutnya nasi uduk. Kalau di sini sama persis kita nyebutnya nasi uduk. Saya waktu itu kan ke Aceh kan, hari itu ke Aceh, memang nasi uduknya memang di mana-mana juga tuh. Tapi beda sedikit lah ya. Kalau di sini kita ada ikan bilis, ikan teri, dengan kacang. Oh ya, itu hampir mirip lah dengan yang di Sumatera, di Palembang, mungkin juga di Riau juga mirip itu. Oke, dokter. Pasar Ramadan tak? Apa? Pasar Ramadan? Di sana ada. Ada, jadi hampir setiap wilayah, misalnya di kecamatan ya, kecamatan itu distrik misalnya, atau itu banyak pasar-pasar Ramadan yang muncul tiba-tiba jual untuk makanan-makanan, terutama untuk takjil buka puasa. Paling sering itu ada namanya es campur ya. Es campur itu es kemudian dikasih sirup, dikasih buah-buahan macam-macam. Ada nangka, ada durian ya. Durian. Di Malaysia kita panggil ABC. Es batu campur. Iya, ABC. Es batu campur. Betul. Iya, saya dulu waktu pernah nerima tamu Malaysia tuh pesan ABC. Apa? ABC kan merek sirup di sini. Sirup ABC saya bilang. Bukan. Oh iya. Jenama ABC kan, food kan? Iya, food. Jadi ABC itu nama merek ini. Sirup minuman. Minuman ABC, sirup. Apalagi Ramadan ini muncul iklan sirup kan banyak. Terus saya nanya, apa ABC? Sirup rasa apa? Bukan, air batu campur katanya kan. Iya. Nah, terakhir dokter, kira-kira apa yang membuat Ramadan tahun ini, terutama bagi Dr. Zurain Harun ini spesial? Apa yang membuat Ramadan tahun ini lebih spesial ya? Sudah diberi ruang untuk menjalani Ramadan, ibadah puasa Ramadan ini pun sudah sangat bersyukur. Dan yang lebih jadi lebih spesial adalah saya kan sekarang selepas COVID kan. Oh iya, selepas COVID. Selepas COVID ya. Post COVID, jadi mungkin suasana itu lebih ini ya, enjoy. Ya betul lebih enjoy. Kalau dulu sih nggak bisa gitu, mau ke rumah ayah juga tak bisa. Kan semua sekarang lebih enjoy, benar. Nah itu kita lebih leluasa ya, lebih enjoy ya. Ya lebih leluasa, lebih bisa makan bareng segala macam lah, itulah pokoknya. Ya betul. Jadi tahun ini khususnya dan Ramadan di tahun ini 2023 kita bisa lebih merasakan kebebasan ya. Berbeda dengan 2001, terutama 2021 ya. 22 itu masih lah kadang itu masih ada pembatasan. Ya. Jadi kadang dibatasin lah. Kemudian kadang ada lagi infonya naik COVID-nya kan, gara-gara kadang yang disalahkan lebarannya itu. Betul. Jadi kadang heran juga. Jadi lebarannya yang disalahkan kan. Nah, terakhir dokter. Di Indonesia kan ada tradisi namanya mudik. Tahu nggak mudik? Tahu, pulang kampung kan? Pulang kampung. Kalau di sana nyebutnya mudik atau pulang kampung? Pulang kampung ya? Balik kampung. Balik kampung ya. Jom balik kampung, paham dah tuh, mudik dah tuh. Nah, kalau di sini terbiasa orang Indonesia dimanapun tempatnya, biasanya setiap tahun dia balik kampung dengan rumah asalnya lah, terutama tempat orang tuanya. Nah, kalau di Indonesia itu kan menjelang mau hari raya tuh,
hari raya tuh mau sana, kemudian balik kampung tuh misalnya 1 pekan sebelum hari raya atau berapa hari. Nah, kalau di sana ramai nggak balik-balik kampung? Pasti ramai, sampai Kuala Lumpur nih sampai kosong lah pokoknya orang balik kampung. Karena pendatang semua ya. Iya ya, jadi kan orang kumpul di Kuala Lumpur kan, jadi hampir kosong juga. Saya sendiri kadang-kadang keluarga saya juga, tapi kita ngambil ini pulangnya mungkin selepas 5 hari raya baru saya pulang gitu, karena ayah saya kan di sini imam. Oh, jadi harus selesaikan sholat Id. Iya. Selesaikan sholat Id. Berarti Dr. Zurain ini anak seorang imam besar ya? Jangan dibilang namanya, itu risau lah. Jadi itulah, selesaikan Id-nya dulu, orang juga berkunjung ke rumah saya, jadi ibu rumah lah hari raya. Tanggal mungkin hari kelima raya baru kita pulang. Hari kelima raya agak lama juga ya, karena mungkin banyak orang berkunjung ya ke rumah, kemudian barulah balik kampung ya. Betul. Baik, mungkin ada yang mau dititip salam buat masyarakat Indonesia, Dr. Zurain, untuk Ramadannya kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan selamat menyambut hari Ramadan kepada jiran saya yang indah ini. Ya, saya juga sering ke Indonesia dan semoga dengan kehadiran Ramadan ini, dan terima kasih juga program Around the World ya. Kalau tidak kan kita bisa tahu ya kan. Tahu ya betul. Baru tahu kita sekarang nih. Jadi program yang bagus Around the World nih, nanti saya mau cadang ke fakultas juga seperti ini. Jadi dengan program seperti ini sebenarnya baru saya tahu kita nih walaupun atas nama Islam tetapi praktiknya juga tuh kadang-kadang berbeda. Cuman mungkin karena program ini juga membuatkan kita lebih bersatu dan kita lebih mantap imannya dan lebih mendapat barokah lah untuk Ramadan ini, insyaallah. Semoga yang terbaik buat sana. Amin. Nah itu, terima kasih Dr. Zurain nasihat dan juga bincang-bincangnya petang ini. Saya jadi sedikit banyaknya ada beberapa informasi tahu lah bagaimana suasana Ramadan di negeri tetangga ya. Walaupun dibilang jauh, tapi terbang ke sana juga tak terlalu jauh, 2 jam lah ya dari Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan ada banyak kesempatan kita saling berbagi informasi terutama, dan bisa nanti saling memperkuat satu sama lainnya, terutama ini sesama Muslim dan juga sesama institusi Islam. Jadi UAD dan UIS. Iya. UIS dan UAS ya. Oke, terima kasih Dr. Zurain ya. Salam untuk para pensyarah yang ada di UIS ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.